Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Tuh, pagi luar biasa ya. Habis doa mimbarnya ada. Ini mujizat loh. Bisa berdoa amin mimbarnya ada. Tadi nggak ada kan. Luar biasa Tuhan kita. Hari ini kita akan memulai sebuah seri baru, yaitu dari surat 1 Korintus. Ya. Cukup panjang surat 1 Korintus, tetapi kita akan seling. Jadi mungkin bulan ini kita coba belajar 1 Korintus, bulan depan Februari, Maret masih belajar 1 Korintus, nanti di April kita coba belajar kitab Yesaya. Kita selingin dengan kitab Yesaya, nanti kita belajar lagi ke 1 Korintus. Surat ini sangat praktis, kalau saudara baca tidak seperti surat Roma. Surat Roma itu sangat doktrinal, banyak pengajaran. Tapi kalau dalam surat 1 Korintus, suratnya sangat praktis. Misalnya Paulus mengatakan, kalau kamu pergi ke pasar, terus kamu ketemu dengan daging yang kamu ragu untuk itu boleh dimakan atau tidak, lalu Paulus kasih petunjuk di situ. Praktis sekali kan? Tapi kalau Roma itu banyak mengandung pengajaran, kita rumit sekali belajarnya. Tetapi kita akan coba belajar dari surat 1 Korintus, karena ini kota yang sangat besar, kota yang sangat kompleks, kota yang kalau kita lihat di gerejanya sendiri banyak sekali terdiri dari orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh luar biasa, pemimpin-pemimpin rohani yang hebat. Kota itu, tapi gereja tersebut, gereja itu memiliki standar yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena di dalamnya ada perpecahan, pertengkaran, di dalamnya ada banyak sekali isu-isu moral. Jadi saya nggak cocok dengan gereja pada masa kini. Cocoklah, kita akan belajar. Supaya kita tidak terjebak di dalam persoalan-persoalan moral, persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak boleh ada di dalam gereja. Kita akan belajar dari situ. Kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami bersyukur, kami ingin belajar firman Tuhan pagi ini. Tolonglah kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dan kami dikuatkan sebagai anak-anak-Mu. Bapa terima kasih, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, Kota Korintus itu berada di daerah, kalau saudara sekarang pergi, itu daerah Yunani. Ada negara Yunani, di situ ada kota Korintus. Tidak jauh dari Korintus ada terusan. Jadi terusan itu adalah sebuah kanal yang digali untuk dapat kapal lewat. Itu kota ini masih ada sampai sekarang. Kalau saudara lihat, cari di Google Map, itu ada namanya kota Korintus. Reruntuhannya masih ada. Jadi kalau saudara pergi ke Yunani, jadi kalau wisata rohani, biasanya kita pergi ke Israel ya. Nah sekali-sekali saudara pergi ke Yunani. Kemarin kita belajar dari surat Wahyu ada 7 gereja Asia Kecil. Semuanya itu berada di daerah Turki. Tapi di daerah Yunani ada banyak gereja yang didirikan oleh Rasul Paulus. Ada gereja Berea, kota Berea, ada Tesalonika, ada kota Filipi, lalu ada kota Athena di situ pernah dikunjungi oleh Rasul Paulus. Kemudian ada kota Korintus. Jadi kalau pergi wisata ke Yunani, kunjungi kota-kota itu, lihat situs-situs daerah itu yang menggambarkan kekristenan pada masa lalu. Nah, hari ini kita akan belajar dari 3 ayat saja. Jadi dari ucapan Rasul Paulus pembukaan. Jadi biasa kalau orang zaman dulu tidak ada judul surat, tapi langsung bilang dari siapa kepada siapa. Dari siapa itu greeting. Jadi greeting surat itu. Kita akan belajar greeting Rasul Paulus. Karena dari sini kita akan melihat begitu dalamnya, begitu luar biasanya status kita di hadapan Tuhan. Dan semua status ini, keistimewaan sebagai anak Tuhan ini tidak
bisa dimiliki, tidak mungkin dimiliki oleh orang-orang lain. Hanya dimiliki oleh orang-orang percaya, saudara dan saya. Enggak dimiliki oleh orang-orang lain. Mari kita buka Alkitab kita. Kita coba lihat 1 Korintus. Cuma 3 ayat saja. Saya bergumul saudara, kita ada perjamuan Tuhan. Ya, jadi waktu kita nggak panjang, nggak pendek. Waktu nggak cukup waktu kita, nggak cukup. Tapi waktu saya gali ini banyak sekali yang bisa dibicarakan di sini. Jadi doakan saya supaya kita 30 menit selesai. Ya. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara lihat, saya tadi ngomong bahwa surat 1 Korintus ini adalah surat kecaman Rasul Paulus kepada gereja yang hidupnya tidak sesuai dengan standar Tuhan. Ada moral yang tidak benar di situ. Saudara akan baca dan tidak membacanya saja, apa yang mereka lakukan itu membuat kita, waduh ini tidak pernah ada orang kayak gini ini. Tapi itu terjadi di gereja itu. Itu gereja ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tetapi gereja ini penuh dengan karunia rohani. Gereja ini penuh dengan talenta. Semua jemaatnya diberkati Tuhan dengan talenta. Nah, sebelum Paulus menegur mereka tentang apa yang telah mereka lakukan, tentang dosa-dosa mereka, Paulus mengatakan tentang mereka, tentang bahwa mereka adalah jemaat Allah yang kudus, yang dikuduskan oleh Tuhan. Nah, kita akan melihat status-status itu, saudara, karena ini penting, karena kita akan melihat bahwa tidak pernah ada pernyataan ini dinyatakan untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ini hanya buat saudara dan saya. Karena itu kita begitu istimewa di hadapan Tuhan. Pertama kita coba lihat ayat 1. Firman Tuhan mengatakan dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Dia membuka suratnya dengan menyatakan surat ini berasal dari Paulus. Siapa itu Paulus? Dia mengatakan Paulus itu dipanggil oleh kehendak Allah. Dari sini kita belajar bahwa seorang menjadi percaya kepada Kristus karena kita dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah. Bukan kita yang memilih Allah. Waktu saya masih kuliah, saya di dalam kamar kos saya, teman kos saya datang kepada saya, kenapa kamu pilih agama Kristen? Loh, saya bingung kenapa saya pilih agama Kristen ya. Sebenarnya kita tidak bisa memilih Tuhan. Nggak bisa. Dari sekian banyak agama di dunia ini mungkin manusia memilih agama-agamanya. Tapi tidak ada satu orang pun yang bisa memilih Tuhan. Saya ambil contoh begini. Saudara, kalau misalnya ada presiden baru. Dia presiden baru dipilih di negara kita. Lalu saudara merasa mampu jadi menterinya presiden. Katakanlah saudara lulusan pertanian dan doktor pertanian. Saudara merasa saya mampu jadi menteri pertanian. Lalu saudara mengatakan saya pilih presiden jadi presiden saya dan saya jadi menterinya. Bisa nggak? Bisa nggak? Saudara datang ke istana, Pak Presiden, saya pilih Bapak jadi atasan saya dan saya jadi bawahan Bapak. Bisa? Kenapa? Yang rendah tidak bisa memilih yang lebih tinggi. Saudara masuk ke perusahaan, saudara mungkin mengatakan saya ingin bekerja di sebuah perusahaan itu. Saudara lihat, aku pengen itu.
pengen perusahaan itu. Lalu saudara bawa tas, saudara bawa laptop. Pak, mulai hari ini, saudara ngomong sama HRD-nya dan bilang, Bapak, hari ini saya mulai hari ini bekerja di sini. Loh, kamu siapa? Karena saya sudah pikir, saya pilih ini jadi perusahaan di mana saya bekerja. Kalau saudara, siapa yang jadi bos di sini? Kalau ada orang kayak gitu gimana? Keluar. Ada seorang, Bu, saya udah keliling kompleks ini. Dan saya udah pikir-pikir, Bu. Saya pikir ibu jadi majikan saya jadi pembantunya ibu, IRT-nya ibu. Dan saya mulai bekerja hari ini. Di mana kamar saya, Bu? Kira-kira bagaimana? Konsep dunia bahwa mengatakan kita bisa memilih Tuhan, nggak bisa. Kita nggak kenal Tuhan. Bagaimana kita bisa pilih Tuhan? Nggak mungkin. Tuhan tahu siapa manusia. Karena kita tidak bisa memilih Tuhan. Maka dialah yang memilih kita. Dia yang memilih kita. Kita nggak kenal. Mana Tuhan yang benar? Tidak ada yang tahu. Manusia punya konsep tentang Tuhan mereka sendiri-sendiri. Semua orang punya konsep. Tuhan yang baik, yang begini. Tuhan yang aku pilih Tuhan ini. Karena menurut saya baik. Pada firman Tuhan mengatakan hanya ada satu Tuhan. Hanya satu Allah. Tidak ada Allah lain. Dan kita tidak tahu tentang Allah itu sifatnya seperti apa. Kuasanya seperti apa. Dan kita tidak bisa melihat dia. Belum pernah kita lihat dia. Bagaimana kita bisa pilih dia? Enggak bisa. Kita enggak bisa pilih dia. Satu-satunya cara. Dia yang berdaulat. Dia yang punya kuasa. Dia yang pilih kita. Nah, inilah istimewanya. Dari sekian banyak orang di dunia ini, saudara dipilih oleh Tuhan menjadi anak. Luar biasa kan? Luar biasa, saudara mesti bersyukur. Bagaimana seandainya saya tidak dipilih? Saya dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anaknya. Lihat Rasul Paulus, saya mengajak saudara untuk melihat 3 orang di dalam khotbah ini. Yang pertama Rasul Paulus. Dia mengatakan dari Paulus, ada Paulus di situ dan dia menyebut nama Sostenes. Dia menyebut nama Sostenes. Paulus adalah seorang yang dulu menentang Yesus. Saudara tahu itu. Dia kemana-mana cari orang Kristen dibunuh, cari orang Kristen ditangkap, cari orang Kristen dipenjara. Dia tidak setuju ada gereja di Yerusalem. Dia pergi ke kota-kota lain dan mencari kalau ada gereja di situ dia akan tutup, mungkin dia bakar. Dia tidak mau ada gereja di situ. Dia tidak mau ada orang percaya di situ. Tapi pada prosesnya ketika dia mencoba untuk menganiaya orang Kristen, apa yang terjadi? Dia bertemu dengan Tuhan dan Tuhan memberikan sinar yang terang. Sehingga sinar itu membutakan matanya dan dia tidak bisa bertindak apa-apa. Komentar dia begini. Nah, ada suara yang mengatakan, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dan dia bilang gini, siapa engkau Tuhan? Dia tidak kenal Tuhan. Pada saat itulah ketika dia jatuh dan dia mendengar suara itu, pada saat itulah Allah memilih dia. Dia tidak bisa pilih Tuhan. Dia tidak bisa memilih Yesus. Siapakah engkau Tuhan yang berbicara ini? Siapakah engkau Tuhan yang kuaniaya? Aku Yesus. Kalau Yesus tidak pernah memperkenalkan dirinya kepada Paulus, Paulus tidak akan pernah bertobat. Jadi dia tunjukkan itu kepada dia. Bahwa dia bertobat dan ingin dipilih oleh Tuhan. Paulus dipilih oleh Tuhan. Kemudian nama yang kedua, saya mengajak saudara melihat ada nama Crispus dan Sostenes. 2 nama ini adalah orang-orang tokoh penting di Korintus. Pada waktu perjalanan penginjilan Rasul Paulus kedua, dia masuk kota Korintus. Dia masuk ke sebuah rumah ibadat dan di situ dia bertemu dengan Crispus. Siapa Crispus? Crispus adalah kepala rumah ibadat orang Yahudi. Dan dia menentang orang Kristen.
Dia kepala rumah ibadat orang Yahudi dan tidak suka dengan Kristen. Tapi ketika Paulus masuk ke situ, karena Paulus statusnya sebagai orang Yahudi dan Paulus pandai mengupas kitab-kitab perjanjian lama, Paulus diizinkan masuk beribadah karena rumah ibadah orang Yahudi emang tuh orang Yahudi. Dan Paulus mengajar di situ. Ketika Paulus mengajar, Paulus membentangkan tentang siapa itu Yesus berdasarkan perjanjian lama. Dan situ Krispus sebagai kepala rumah ibadah itu mendengar. Dan ketika dia mendengar, dia membuka-buka kitabnya dan meneliti lagi. Dan akhirnya dia bilang, benar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Aku percaya kepada Yesus. Nah, karena dia percaya kepada Yesus, dia tidak lagi menjadi kepala rumah ibadah. Enggak lagi. Status sebagai kepala rumah ibadah pindah tangan kepada Sostenes. Coba lihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-18. Di situ disebutkan, maka orang itu semua menyerbu Sostenes kepala rumah ibadat. Sostenes menjadi kepala rumah ibadat menggantikan Krispus yang percaya kepada Yesus. Nah, ketika Sostenes orang-orang Korintus, orang-orang Yahudi menentang Yesus. Dia menentang Yesus. Dan Sostenes sebagai kepala rumah ibadat tidak mampu untuk meyakinkan dan mengusir Paulus. Maka Sostenes ditarik keluar dan dianiaya. Nah, Sostenes berpikir begini. Ini agamaku loh, Yahudi. Kenapa berbeda dengan agamanya Paulus? Kenapa berbeda dengan orang Kristen yang penuh kasih? Kenapa aku dipukul? Adakah kasih di antara kita orang-orang Yahudi? Kenapa memperlakukan manusia dengan tidak benar? Paulus dianiaya. Kenapa aku juga orang sebangsamu, orang yang sama agamanya dengan kamu, aku dipukul, aku dianiaya. Lihat, dari situ Sostenes berpikir, kenapa tidak ada kasih dalam agamaku? Lalu dia percaya kepada Yesus. Dan dalam 1 Korintus pasal 1, Sostenes menyertai Paulus. Menjadi juru tulis bagi Rasul Paulus. Kita sudah melihat 3 orang ini yang dipilih Allah dengan cara yang berbeda. Paulus dengan cara mujizat yang luar biasa. Saya pernah banyak ketemu dengan orang yang dipilih Tuhan dengan penglihatan-penglihatan. Dengan penglihatan dia mimpi, dia bilang bertemu dengan Yesus dan mencari Yesus. Kita lihat ada Krispus yang menggali Alkitab. Banyak saya ketemu dengan orang yang membandingkan firman Tuhan Alkitab dan mempelajari. Dan dari situ dia tahu Yesus adalah Tuhan. Itu cara Tuhan memilih orang itu. Kemudian ada lagi si Sostenes yang membandingkan kok ada kasih ya di antara orang-orang Kristen. Dia tersentuh dan dia tanya kepada Paulus, Paulus, kenapa ada kasih di situ? Kenapa kalian tidak membalas? Kenapa kalian tidak membalas? Paulus mulai menjabarkan kepada Sostenes bahwa Allah adalah kasih dan dia ingin bahwa kami mengasihi engkau, Sostenes. Allah pakai cara berbeda untuk pilih orang. Saya tidak tahu bagaimana cara Allah memilih saudara. Pasti caranya berbeda-beda. Tapi apapun caranya, saudara begitu istimewa. Karena saudara dipilih oleh Tuhan. Tidak peduli caranya seperti apa. Dipilih oleh Tuhan. Gak mungkin saudara bisa pilih Tuhan. Gak mungkin. Ngelihat Tuhan aja gak pernah. Gak mungkin. Tapi Tuhan lihat saudara, aku pilih kamu jadi anakku. Diangkat jadi anak Tuhan. Itu istimewa bukan? Itu istimewa. Tapi kalau kita melihat pertobatan Krispus dan Sostenes, bagaimana cara Tuhan memilih dia? Tuhan memakai Rasul Paulus supaya Krispus dan Sostenes percaya kepada
Tuhan. Itu cara Tuhan. Dia memakai orang-orang percaya supaya menunjukkan bahwa kamu dipilih oleh Tuhan. Harus ada seperti itu. Paulus menunjukkan kita dipilih bukan untuk tinggal diam saja. No. Aku sudah dipilih oleh Tuhan, oke. Diam. Seneng, iya sudah seneng, happy. Jadi dipilih. No, bukan cuma itu. Karena Tuhan ingin saudara dipilih bukan tanpa tujuan. Pasti ada tujuan. Mari kita buka 1 Petrus. Surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 2, ayat yang ke-9. Gak ada di situ. Saudara bisa buka Alkitab saudara. Firman Tuhan berkata, tapi kamulah bangsa yang terpilih. Kamu terpilih. Imamat yang rajani. Luar biasa statusnya bukan? Kamu dipilih oleh Tuhan. Kamu imamat yang rajani. Artinya imam saudara bisa menghadap Tuhan secara pribadi. Saudara rajani, saudara masuk di dalam kerajaan Tuhan. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah ini punya Tuhan. Aku tidak bisa memberikannya kepada orang lain. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya daripadaku. Status saudara begitu istimewa. Umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, enggak berhenti sampai di situ. No. Ayat ini masih berlanjut. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ada tujuannya. Ada tujuannya, ya. Nah, tapi masalahnya, sudahkah kita hidup dalam tujuan itu? Tujuan dipilih oleh Allah. Itu status yang pertama. Ketika Tuhan berkata, Paulus dipilih, Sostenes dipilih, saudara juga dipilih oleh Tuhan. Yesus mengatakan kepada para murid ini, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Gak mungkin kamu bisa pilih aku. Gak mungkin, aku yang pilih kamu. Aku yang pilih kamu. Kemudian ayat yang kedua dikatakan di situ, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Status kedua, saudara dikuduskan menjadi milik Tuhan selamanya. Kata dikuduskan artinya saudara disisihkan, dikhususkan. Jadi seperti kalau saudara pergi ke toko buah, itu banyak sekali jeruk ya, banyak sekali apel ya. Nah, waktu saudara masuk ke situ pengen beli apel, ya ini kalau saudara pesta, saudara pasti ambil semua ya. Tapi waktu saudara beli misalnya 1 kilo atau 2 kilo, saudara pasti pilih mana yang bagus, mana yang bagus, mana yang bagus, masukkan. Lalu ditimbang. Itulah yang disisihkan untuk dibawa pulang. Benar kan? Pak, saya mau beli apel ya. Oke, saudara ambil, so sisihkan 1 kilo di situ. Nah itu Pak, punya saya. Yang ini bukan. Nggak mungkin kan? Tapi itu tetap aja disisihkan. Tapi ada sesuatu yang saudara sisihkan untuk dibawa pulang. Untuk diam bersama-sama dengan saudara di rumah. Oke? Saudara ke toko elektronik dan sekian banyak lemari es, kulkas, saudara lihat, mana yang bagus? Aku pilih ini untuk aku bawa pulang. Gitu ya. Itu disisihkan buat kita. Dari sekian banyak orang-orang di dunia ini, saudara dikuduskan oleh Allah. Ini umatku yang kudus dan aku pilih untuk diam, aku bawa pulang ke surga. Wah, luar biasa. Untuk menjadi milik Dia selama-lamanya. Ya kan? Luar biasa. Saudara dipilih, dikuduskan untuk menjadi milik Dia. Ini milikku, kata Tuhan. Tapi Tuhan tidak langsung bawa pulang kan?
Tuhan langsung bawa pulang. Kalau jeruk dipilih, langsung bawa pulang. Saudara mau langsung dibawa pulang? Enggak mau. Enggak mau. Enggak dibawa pulang. Tetapi status itu enggak berubah. Lalu disebutkan di situ, kepada jemaat Allah. Jemaat itu punya Allah. Ini artinya jemaat itu artinya gereja. Jemaat itu assembly, kumpulan orang-orang, bukan gedungnya. Kumpulan orang-orang ini. Dan orang-orang itu disebutkan dari segala tempat. Semua tempat. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia kumpulkan masuk ke dalam tempat. Masuk ke dalam kumpulan yang disebut dengan gereja. Kenapa gereja Tuhan dirikan? Karena sudah dikuduskan, saudara nggak langsung dibawa pulang. Supaya saudara taruh di dalam gereja dan saudara bisa bertumbuh bersama-sama. Dikuduskan mempunyai dua arti. Pertama, saudara dikuduskan, saudara dikhususkan, ini disisikan, ini punyaku lu kata Tuhan. Gak boleh dia ngambil, ini punyaku, nanti saatnya aku akan datang kembali, aku akan bawa pulang. Saat Tuhan Yesus datang kedua kali, gereja itu diangkat, dibawa pulang untuk diam bersama-sama dengan dia di surga. Mau kan? Enak kan seperti itu? Selama-lamanya di surga. Tapi sebelum itu terjadi, saudara dikumpulkan dengan wadah gereja. Dan Tuhan mengatakan di sini, gereja itu bukan cuma TLCC. Seluruh dunia, dari segala abad, dari segala macam suku bangsa, dari segala macam warna kulit. Jadi enggak peduli saudara suku bangsa apa. Tuhan sayang saudara. Tidak peduli warna kulit saudara apa. Tuhan sayang saudara. Tidak peduli status sosial, status pendidikan. Semuanya akan menjadi dikumpulkan oleh Tuhan. Inilah istimewanya kita. Wahyu, surat Wahyu adalah surat tentang masa yang akan datang. Peristiwa yang akan datang. Ketika hari Tuhan terjadi dan Tuhan mengatakan bahwa nanti akan ada sekumpulan orang dari segala macam suku bangsa. Wahyu pasal 7 ayat yang ke-9, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Mereka memakai jubah putih, memegang daun-daun palem di tangan mereka. Waktu kita di surga ini akan terjadi. Kita ketemu orang-orang dari segala macam suku bangsa memuji Tuhan. Bukan cuma di sini. Sini kita bisa bahasa Indonesia saja. Pak, bahasa apa di surga? Jangan tanya saya belum tahu. Saya belum ke sana. Nanti saudara akan tahu bahasa apa di sana. Ya, bahasanya mungkin pasti beda. Tapi segala macam kaum akan ada di situ. Tuhan pilih. Tuhan mengasihi suku bangsa, nggak pernah ada kasih mengatakan orang Kristen hanya untuk suku ini saja, orang Kristen hanya untuk bangsa ini saja, orang Kristen hanya untuk bangsa ini. No, semua orang akan ketemu di situ. Saya pernah menghadiri conference tingkat dunia, hadir di situ dan kami memuji Tuhan bersama-sama. Di samping kanan saya ada orang berkulit putih, di depan saya ada orang dari Amerika. Di sebelah kiri saya ada orang dari Eropa, kemudian ada dari dataran China, ada dari Vietnam, ada dari macam, kumpul jadi satu. Dan rasanya seperti nanti di surga. Luar biasa. Saudara istimewa. Karena saudara dipilih oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan untuk menjadi miliknya selama-lamanya di surga. Dan dia kumpulkan dalam gereja. Kenapa dia kumpulkan dalam gereja? Supaya saudara saling bisa menguatkan satu sama lain. Kalau ada orang Kristen yang tidak mau ke gereja, dia tidak akan pernah bisa dikuatkan oleh saudara-saudaranya. Ingat bahwa kamu orang-orang kudus, kamu ditaruh di dunia, kalau kamu tinggal bersama dunia,
Pengaruh dunia akan mengerasuki diri kamu. Kamu harus bersama-sama dengan orang-orang percaya supaya kamu saling menguatkan satu sama lain. Jadi saudara, jangan pernah meninggalkan ibadah di gereja. Jangan pernah. Penulis Ibrani mengatakan kita tidak boleh seperti orang-orang dunia. Seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara mesti hadir di gereja, kumpul di gereja dan beribadah bersama-sama. Jangan pernah lupa itu. Sesibuk apapun, saudara pergi ke kota manapun, saudara cari orang-orang percaya di situ dan kumpul dan beribadah di situ. Kalau saudara tinggal di sini dan tidak pergi kemana-mana, jangan pernah lupa untuk beribadah. Malamnya hari Sabtunya, ingat-ingat besok saya mau ibadah, saya mau persiapkan diri untuk hadir dalam ibadah. Jangan pernah lupa. Saya selalu ngomong, saudara naik pesawat jam 10 pagi take off. Saudara pasti sampai sana jam 8 pagi. Karena saudara tidak mau ketinggalan pesawat. Tapi banyak orang Kristen ketinggalan ibadah. Ya kan? Ya, kalau misalnya sudah lagu pertama itu udah terlambat, mestinya begitu. Aku mau datang lebih pagi beribadah kepada Tuhan. Saudara dikuduskan, dipilih oleh Tuhan, istimewa. Tidak ada yang dikuduskan yang lain. Hanya status itu diberikan kepada saudara. Istimewa kan? Istimewa. Kemudian yang ketiga, saudara diberkati oleh Tuhan. Ayat yang ketiga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Tidak pernah ada salam seperti ini diberikan kepada orang lain, kecuali kepada orang-orang percaya. Kasih karunia dan damai sejahtera. Dua kata yang powerful itu disandingkan oleh Paulus untuk menunjukkan status orang percaya. Diberikan kasih karunia dan damai sejahtera itu diberikan dari Allah. Tidak pernah damai sejahtera itu dari orang lain. Saudara, kalau kita mengatakan soal damai sejahtera, biasanya manusia mengatakan damai sejahtera itu adalah tidak ada pertikaian. Damai sejahtera itu tidak ada peperangan, itu baru namanya damai. Tapi konsep damai sejahtera ini adalah damai di mana Allah ada bersama-sama dengan kita, itu damai. Kalau ada Allah, itu sudah pasti damai, tidak perlu yang lain. Benar kan? Nggak ada duit, damai nggak? Nggak ada duit, ada Allah, damai nggak? Mau coba? Nggak ada duit, tapi ada Allah, damai. Nggak mungkin dia buat kita kurang. Damai itu udah aman. Aman itu. Damai itu karena ada Allah. Karena banyak orang mencoba untuk memperoleh kedamaian. Dia tidak bisa berdamai dengan manusia, teman-teman yang lain. Dia tidak bisa berdamai dengan Tuhan. Bahkan dia tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Sehingga banyak orang bunuh diri. Nggak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Aku tidak bisa memaafkan diriku, lalu dia gantung diri. Banyak orang butuh itu. Hanya Tuhan yang bisa beri itu. Pertama, damai dengan Tuhan. Damai dengan Tuhan. Waktu saudara tidak percaya kepada Yesus, saudara hidup dengan dosa. Nggak mungkin saudara bisa berdamai dengan Tuhan. Saudara berdosa, dia suci dan tidak bisa bersatu. Ini tidak bisa. Ini artinya sedang ada konflik antara saudara dengan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, aku memperdamaikan engkau dengan aku. Didamaikan. Tidak ada konflik lagi. Saudara didamaikan dengan Tuhan. Nggak takut lagi untuk ketemu Tuhan. Makanya saudara kalau berdoa kan begitu. Bapa, kita nggak panggil lagi dia sebagai sesuatu yang lain. Saking dekatnya kita panggil dia Bapa. Ada damai di situ bersama dengan Tuhan. Ada damai dengan saudara seiman. Ada damai dengan diri sendiri. Itu yang bisa Tuhan berikan kepada kita. Tetapi waktu dia mengatakan damai sejahtera, Paulus mengatakan ada kasih karunia,
dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena damai itu bisa diperoleh karena ada kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itu adalah sesuatu yang diberikan yang kita tidak layak terima. Kita berdosa tapi kita tidak layak menerima itu. Apa yang Allah lakukan? Untuk memperdamaikan saudara dengan Tuhan. Allah butuh korban. Karena Allah tidak bisa meninggalkan manusia yang berdosa itu tinggal bersama-sama dengan dia. Harus ada yang menebus dosa saudara. Makanya dia turun ke dunia dalam rupa Yesus Kristus. Dan Yesus mati di atas kayu salib menggantikan kita yang seharusnya dihukum. Dan dia memperdamaikan kita dengan Tuhan. Yesus mati menggantikan dosa saudara. Bukankah itu istimewa? Mestinya saudara yang dihukum, kita yang dihukum. Tapi Yesus bilang, no, biar aku yang menggantikan engkau. Dan Yesus mati menggantikan kita. Istimewa enggak? Saudara masuk rumah sakit dan butuh biaya besar, lu butuh organ donor. Kemudian ada nggak satu orang mengatakan, saya ingin mendonorkan paru-paru saya kepada saudara. Enggak, saya nggak apa-apa mati. Saya ingin mendonorkan jantung saya kepada saudara, nggak apa-apa mati. Nanti biayanya ini seluruh harta saya akan serahkan kepada. Ada orang kayak gitu? Ada? Yesus tahu bahwa saudara akan dihukum di dalam kekekalan, maut, dalam neraka. Dia gak tega. Baiklah aku mati buat engkau. Ada loh Yesus yang mau mati buat saudara. Supaya saudara damai dengan Tuhan. Semua hak istimewa ini saudara miliki. Tapi nanti Rasul Paulus akan ngomong. Kalau saudara sudah punya hak itu istimewa, lalu bagaimana cara engkau hidup di hadapan Tuhan? Gak mungkin kan? Oke, aku sudah punya milik Tuhan selama-lamanya. Tidak ada yang pisahkan aku dari kasih Tuhan. Aku lebih baik, aku berdosa gak apa-apa kan? Wah, itu gak benar namanya ya. Gak benar. Dan makanya nanti dalam ayat-ayat berikutnya Paulus akan menjelaskan, kamu sudah seperti ini loh status kamu loh. Maka hidup kamu harus benar di hadapan Tuhan. Saya pernah merenungkan ini tidak. Begitu banyak hak istimewa yang Tuhan berikan kepada saudara. Kalau saudara tahu itu, kira-kira kata-kata apa yang bisa saudara kemukakan kepada Tuhan ketika dia memberikan hak istimewa itu kepada saudara. Keistimewaan itu. Apa? Mungkinkah kata-kata kita, ucapan terima kasih kita cukup untuk mengatakan Tuhan thank you ya? Cukup gak? Saudara pikir sendiri. Jadi sekarang saat ini saya ingin mengajak saudara berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Renungkan tadi hak-hak yang Tuhan berikan kepada saudara. Saudara dipilih oleh Tuhan. Saudara dikuduskan menjadi miliknya. Saudara diberkati baik di hidup ini maupun di hidup yang akan datang. Saudara diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan memberikan itu, saatnya sekarang. Saudara nyatakan ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Dengan kata-kata saudara, nyatakan dengan sungguh. Saya berikan waktu 2 menit untuk berdoa.